banyak banget netizen baru tuh yang nanyain kayak, kakak tuh awal permasalahan itu apa sih sama si Gorgor? Jadi kan as you all know, I'm sure you all know, gue tuh kan ngangkat dia dari serial Gadun The Series gitu ya, dari dia seorang lontong, akhirnya gue angkat, gue besarkan waktu itu namanya dia. Nah cuman along the way saat follower dia udah mulai naik, dia udah mulai bertingkah tuh. Syuting udah males-malesan, endorse juga udah males-malesan. Lalu suatu hari dia ketemulah sama selebgram, gue gak perlu sebut lah namanya. Nah selebgram ini tuh ya mungkin agak sedikit hiperbola sama budget endorse-nya dia. Terus followernya si selebgram ini tuh gak sebanyak followernya si Gorgor waktu itu. Dan engagement Gorgor jauh lebih tinggi karena kan waktu itu Gadun The Series lagi happening banget. Nah terus tiba-tiba Gorgor sama si Git itu mulai tuh punya pemikiran-pemikiran bahwa gua itu sama manajer gue namanya Mbak Lala, waktu itu kita nilep duit. Jadi uang-uang endorse tuh dari Gadun The Series tuh kayak diambil semua sama kita. Padahal waktu itu adalah perjanjiannya adalah dari 100% uang endorse, 60% tuh masuk ke gua karena gua bayar 4 pegawai, ada 3 pegawai editor, penulis skenarionya juga, ada yang bikin logo segala macem, ada orang suruhan dan juga ada si akuntan waktu itu. Ya, dan ditambah 20% ke manajer Mbak Lala waktu itu sama 20%-nya itu ke si Gorgor. Nah, fair dong, dia kan nggak keluar uang sama sekali, bahkan dia nggak keluar budget marketing buat bayar akun-akun kayak dagelan, ngangkat kocak, video lucu 123 atau apapun itu akun-akun komedi untuk mempromosikan dan nge-boost viewersnya si Gadun The Series waktu itu. Nah tapi dia mulai bertingkah tuh, mulai nggak mau dipotong persen, dia bilang katanya kok kecil banget budgetnya dia, terus dia mulai mikir-mikir bahwa gua sama Mbak Lala nilep duitnya dia. Mulai deh tuh dia jelek-jelekin gua, dia panas-panasin si Lucinta Luna yang juga dipegang sama kita waktu itu di manajemen Instagramnya sama YouTube-nya. Udah deh dia mulai yang bener-bener bertingkah banget sampai suatu hari gue dapetin dia klien buat bikin lipstick buat dia dan eyelashes buat si Lucinta Luna waktu itu ya. Worth of 250 juta atau berapa waktu gue lupa karena udah lama banget. Dan dia bertingkah dari jam 1 siang tuh harusnya dia datang meeting dan dia nggak nongol, dia malah bikin kuku sama kenyalon sampai jam 6:30, 7 dia nggak datang dan gue murka banget karena gue merasa tuh nggak profesional sama sekali. Disitulah mulai berantem tuh, dia minta keluar dari manajemen segala macem. Gue bilang boleh keluar dari manajemen tapi kembalikan Instagramnya karena gue belum balik modal. Karena Instagramnya dia waktu itu manajemen dari gue sama Mbak Lala yang ngebesarin supaya bisa dapat endorse, tapi belum balik modal, dia mau ambil balik Instagramnya dia. Sorry, bukan dia mau balik ambil Instagram dia. Jadi dia punya 2 Instagram aslinya dia sama Instagram manajemen. Nah Instagram manajemen ini adalah yang akunnya yang waktu itu 70.000 followersnya. Lalu dia mulai bikin rumor katanya kalau Instagram dia dihack. Padahal secara kerjasama itu memang milik manajemen, orang uangnya belum balik, lo udah minta keluar dari manajemen kok, kayak gitu. Nah abis itu dia mulai tuh spreading rumors ke orang-orang, ke klien-klien gue, ke temen-temen gue, katanya gue nilep uang dia 2 juta katanya. Men, ngapain gue nilep uang 2 juta rupiah? Like, kalian sendiri udah lihat kan gitu loh, maksudnya gue dari keluarga siapa yang selama ini gue nggak suka mamer gitu loh. Gue produser film gitu loh. Ini aja tuh 2 miliar gitu loh nih film. Nggak sampai 2 miliar selebay. 1,8 gitu loh. Terus ngapain gue mau nilep 2 juta uang endorse-nya dia. Akhirnya gue membuktikan waktu itu ke Mbak Lala. Nih loh uangnya. Terus kita hitung-hitungan. Terus Mbak Lala bilang waktu itu, oh iya benar ya, berarti kamu nggak bohong dong. Kok si Tapasya bilang katanya kamu nilep uang ini. Ngapain gue mau nilep uang 2 juta, gila-gilanya dia. Dia itu tuh mau keluar dari manajemen karena dia nggak mau dipotong. Dan dia tuh nggak sadar diri bahwa dia itu tuh waria. Dan dia itu maunya tuh dapat brand-brand besar. Karena waktu itu ada geng-geng selebgram lah yang suka datang-datang event gitu loh. Yang kok dia merasa kayak kok follower dia lebih tinggi tapi kok dia nggak dapat brand dan dia budgetnya nggak sebesar mereka. Ya iyalah, lu wanita berkenti gitu loh, suka nggak sadar diri gitu. Nah di situ tuh dia mulai spreading rumors, bikin nama gua jelek. Dia sebarin ke akun Instagram pageant waktu itu ACB, Acintia Bunga, tentang kebusukan gua atau sesuatu yang sangat-sangat dihiperbolakan sama dia kayak gitu loh. Kalau gua begini, gua gitu begini supaya menjeopardize chance gue dalam pageant waktu itu gue dibenci sama pageant lovers. Akhirnya dia berhasil
manas-manasin Lucinta Luna, sampai akhirnya dia live bareng sama Lucinta Luna yang itu viral banget. Karena gue inget banget waktu itu storynya Lucinta Luna tuh kayak 3 jutaan lah yang nonton gitu loh, storynya dia dalam 24 jam. Itu live-nya dia rame banget, di repost di akun-akun YouTube sampai jutaan yang nonton, dan bener-bener membuat gue tuh sangat depresi pada saat itu. Dan gue udah pernah sharing waktu itu masalah ini. Udah tuh perseteruan di situ, dan gue sempat memaafkan dia. Tapi kejadian lagi, dia nusuk gue lagi dari belakang saat dia sudah dibesarkan dan diangkat derajatnya sama si Dr. Oki waktu itu. Aduh, bener-bener pokoknya ya, pesan buat teman-teman, jangan gampang percaya sama orang, jangan terlalu royal sama orang, dan jangan gampang percaya sama yang namanya waraya, ya. Jangan gampang, kalian harus pilih-pilih, nggak semua waraya kayak gitu, tapi jangan gampang percaya, karena banyak dari mereka tuh busuk aslinya. So guys, karena story di Gani Fernando ini udah titik-titik, udah penuh banget, jadi gue tag di second account gue, Fitgram by Gani. Disitu ada konten baru. Kalian yang nanya-nanya awal perseteruannya bagaimana, bisa nonton di situ aja. Udah gue buka accountnya ya, buat sementara gue buka, yang tadi gue tutup lagi. Kemarin minta-minta disindir, minta-minta digibahin. Ayo dong nungging, gibahin dong sepi nih, nggak ada yang beli lipstick. Nah sekarang udah dibales. Diam 1000 bahasa, sok-sokan elegan, bawa-bawa nama Tuhan, God is good. Gimana sih, nggak konsisten deh. Giliran udah kena mental aja deh, bawa-bawa Tuhan. Yang terpenting adalah satu orang dalam dunia. Fake banget sih hidup lu, kasihan deh gue. Ayo, katanya difitnah. Mana buktinya? Gue difitnah sama lu, gue bisa kasih lihat bukti kok. Dikatain miskin, gue kasih lihat bukti. Dikatain gak lulus kuliah, gue kasih bukti. Apalagi fitnah dongeng-dongeng kemarin dibenarkan Dr. Oki. Dr. Oki juga bilang kalau misalkan lo memang benar ada hutang. Udah dibayar belum tuh 800 jutanya? Udah full belum dibayar? Lo gak takut masuk perdata? Dan gue gak tahu ya bala-balanya si Gorgor itu ya. Gue gak ngerti apa mereka memang, aduh gue paling gak suka ya ngatain orang bodoh. Tapi memang botol sih masalahnya ya. Masih ada aja yang komen-komen sama DM-DM, ala lu bohong, lu tuh nothing katanya. Perasaan gue udah ngasih lihat bukti deh. Lu tuh punya smartphone dipakai gitu loh, buat Google gitu loh. Gue nggak paham gitu sama followersnya dia kadang-kadang. Yang sama sih sama dia 11-12 menghalalkan berbagai cara. Udah tahu idolanya salah, tetap aja pokoknya cari pembenarannya terus. Intinya ya, gue itu nggak akan pernah senggol duluan di media sosial ya, kecuali memang itu related banget sama diri gue. Kayak kemarin tuh yang ngaku-ngaku keluar negeri pakai duit sendiri. Nah itu tuh gue senggol duluan tuh, karena kan pakai duit gue ya gitu. Nah ini yang si Gorgor ya. Kalau yang lain-lain, yang waraya-waraya lain gue nggak penting, karena gue nggak kenal sama mereka. Tapi buat selebgram apa artis-artis ya, jangan ngajak ribut Gani Fernando ya. Gue gali kuburan lu tahu nggak di media sosial. Gue udah nggak peduli sekarang. Gue paling benci sama orang-orang fake, sama orang-orang yang sok-sok suci di media sosial tapi aslinya busuk hatinya. Gue akan berantas lu semua. So gue paling benci sama orang-orang tuh yang suka bawa-bawa agama, tahu nggak? Kalau ada permasalahan tiba-tiba God is good, God is good. 2 tahun gue sama lu hampir tiap hari, nggak pernah lu ke gereja. Ngapain lu bawa-bawa nama Tuhan? Bitch, check your lipstick before you come from me. You mess with the wrong bitch. Oh my god, dari top 20 langsung top 5. Kagak ada top 10 gitu. Woo, Bella. Bella.
Lala Bella. Angkat dagumu Bella. Angkat dagumu. Woo. Aduh. Masih ya. Intercontinental Asia and Oceania 2021 Indonesia Bella. Bisa kepala gue di depan. the beautiful contestant from Indonesia. Philippines. She deserves to be a queen. She deserves. Pagi menjelang siang, ya ampun, sambil ngopi gue baca-baca komennya. Ada yang komen di lapaknya si Gorgor, katanya cantik banget, bagaikan Rianti Cartwright. What? Kenapa sih followersnya halu banget? Rianti Cartwright dipakein sayap aja bentukannya udah kayak malaikat, disandingkan sama Gorgor. Aduh Tuhan, hiburan. Pemirsa, bahkan anjing pun di sini, di dalam sini loh, di dalam kayak drugstore gitu, Nex Cosmetics, ada anjing say. So this is our food. Where are we, guys? Kadikoy, 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 Kadikoy. Happy Festival Day. Happy Independence. What? Happy. Independence. Is it Independent Days? Happy Republic Day. Turkey. Republic Day. Yes, Happy Republic Day. Kita mau makan-makan, Say. Tuh, ini rame-rame, Say, di belakang, Say. Ada show ganteng, guys. Kira-kira mereka tahu nggak sih? Alright, let's cheers, everybody. Cheers. Cheers. За здорово. За здорово. Здорово. За здорово. За здорово. Norok. Huh? Norok. Norok. Norok? Norok, what is Norok? Romanian cheers. Romanian cheers. Okay, Norok. Şerefe. Turkish şerefe. Şerefen. Şerefen. Şerefe. Kapan kelarnya nih, Say, Şerefen? Nah, di sini juga tuh lihat pemirsa. Ini lagi di Starbucks ya. Terus anjingnya tidur begini aja, Say. So sweet. Hi guys. Jadi pemirsa, aku tuh suka dari tadi aku ngakaknya sama Aulia, sama Dea, sama Ulfa sih aku nggak chatting ya, cuma Ulfa chatting si apa namanya si Aulia. Ya Allah, itu kenapa kalian
gitu kan. Terus aku langsung aku posting lagi tentang si Ulfa. Guys, buat pemirsa, oh my god, I miss my friends so much. Anyway, kalau misalkan yang soal foto-foto itu sayang, kalian kalau mau lihat foto-fotonya Kastasya zaman dulu, kalian nonton deh YouTube-nya Kastasya. Kastasya di situ kayak buat reaction about my old photos, terus kayak buat ngeliat foto-foto dulu, terus ngakak-ngakak. Kalian kalau misalkan pengen lagi, nanti Kastasya akan buat ya di YouTube channelnya Kastasya tentang reaction untuk foto-foto dulu. Tapi kalau misalkan kalian mau lihat foto-foto Kastasya dulu, banyak di Facebook sayang. Ketik aja Stasya Borlele di Facebooknya Kastasya, tuh Kastasya open for public, jadi kalian bisa melihat. Oke, enjoy. Hey pembenciku, tolong lihat aku. Pemirsa, OMG, jadi begitulah ya. Jadi begitulah. Kayak, oh my god, I love it. By the way, semalam itu aku udah mulai ngedit vlog karena soon aku akan balik ke Indonesia, pemirsa. Dan please don't forget untuk nonton nanti ketika aku launching, pemirsa, karena I had so much fun. Semoga dengan aku vlogging ini kalian semua juga bisa merasa terhibur, bisa berasa kayak lagi jalan-jalan online. So yeah, that's it. Vlog coming soon on my YouTube channel, but can we just talk about my hand? Soon on my YouTube channel.